Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan wabah virus corona ini bisa segera hilang. Sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Mari kita belajar bersama. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ayo kita stop penyebaran virus corona untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Belajar pada tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, materi seni patung. Ayo kita belajar bersama. Apa itu patung? Patung merupakan salah satu karya seni rupa 3 dimensi. Tujuan pembuatannya adalah untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. Patung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk 3 dimensi atau memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dilihat dari segala arah. Ciri yang ketiga, memiliki tekstur. Ciri yang keempat, memiliki warna. Dan ciri yang terakhir, memiliki bentuk. Patung dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada patung figuratif. Patung figuratif adalah bentuk patung yang realis atau nyata. Patung figuratif biasanya meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda di sekitar. Yang kedua, ada patung non-figuratif. Patung non-figuratif adalah hasil dari imajinasi pembuat patung. Patung non-figuratif cenderung menampilkan bentuk, garis, lengkungan, bulat, dan memanjang. Selanjutnya, jenis patung berdasarkan posisinya. Itu ada 3. Yang pertama, ada patung lengkap, merupakan patung utuh seluruh anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Yang kedua, patung buste, merupakan patung sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. Yang ketiga, ada patung torso. Patung torso adalah patung bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul. Dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada patung pemuja. Patung pemuja adalah patung yang digunakan sebagai lambang pemujaan dalam acara keagamaan atau sebagai sarana beribadah. Yang kedua, ada patung monumen atau memorial. Adalah patung yang dibuat untuk mengenang peristiwa serta kejadian bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Yang ketiga, ada patung miniatur. Patung miniatur adalah patung tiruan suatu bangunan atau arca dalam ukuran kecil. Yang keempat, ada patung dekorasi. Adalah patung yang digunakan sebagai hiasan di dalam maupun di luar ruangan. Bahan dan alat pembuatan patung itu ada 3. Yang pertama, jenis bahan dari bahan lunak. Nah, bahan lunak ini adalah bahan yang sifatnya mudah dibentuk. Contohnya seperti tanah liat, plastisin, lilin, dan sabun batangan. Biasanya alat yang digunakan untuk membuat patung dari bahan jenis lunak itu adalah butsir, meja putar, dan cetakan. Bahan yang kedua ada bahan keras. Itu adalah bahan yang sifatnya sulit untuk dibentuk, seperti kayu dan batu. Nah, biasanya alat yang digunakan untuk membuat patung dari bahan keras yaitu ada pahat, palu, dan amplas. Bahan yang ketiga ada bahan campuran, yaitu bahan yang bukan berasal dari bahan lunak maupun bahan keras. Contohnya seperti semen, pasir, emas, perunggu, dan kuningan. Biasanya alat yang digunakan adalah cetakan dan amplas.
Yang selanjutnya ada teknik pembuatan patung. Teknik pembuatan patung itu ada 6 teknik. Kita bahas satu-satu ya. Teknik yang pertama ada teknik pahat. Biasanya dilakukan dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan pahat atau kayu. Contoh bahan yang biasanya digunakan dengan teknik pahat adalah kayu dan batu. Teknik yang kedua ada teknik butsir. Dilakukan dengan memijat-mijat bahan serta mengurangi atau menambah bahan sampai terbentuk wujud yang diinginkan. Contoh bahannya ada tanah liat dan plastisin. Teknik yang ketiga yaitu adalah teknik cetak. Dilakukan dengan menuangkan bahan ke dalam cetakan. Contoh bahannya adalah gipsum dan perunggu. Teknik yang keempat ada teknik modeling. Dilakukan dengan membuat model terlebih dahulu, kemudian membuat patung yang sebenarnya. Contoh bahan yang digunakan adalah tanah liat dan plastik. Teknik yang kelima ada teknik merakit. Dilakukan dengan merakit bahan dasar patung, kemudian merangkainya menjadi satu kesatuan yang utuh. Contoh bahan yang digunakan biasanya plastik atau baja. Teknik yang terakhir yaitu adalah teknik membentuk. Dilakukan dengan membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Contoh bahan yang biasanya digunakan yaitu ada bubur kertas atau lilin. Kita sudah belajar tentang teknik patung, mulai dari ciri-ciri patung, jenis-jenis patung, alat dan bahan pembuatan patung, dan teknik pembuatan patung. Untuk tugas hari ini, anak-anak membuat patung dari bahan lunak di sekitarmu, seperti tanah liat, bubur kertas, lilin, sabun batangan, atau plastisin. Kalian bebas memilih salah satu dari bahan yang ibu sebutkan tadi. Buatlah bentuk seperti yang kamu inginkan. Buat sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Foto kemudian dikirim japri ke nomor Bu Guru ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa.